Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa kembali dengan saya, pengasuh Pondok Pesantren Abnaul Khairat Kabupaten Parigi Motong. Kali ini akan mengangkat satu topik pembicaraan kita, yakni nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang artinya pada bulan Ramadan, di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan permulaan awal kalinya, pertama kali Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas bagaimana proses turunnya Al-Quran, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa kedinginan di saat-saat menerima wahyu pertama, yakni surah Al-Alaq, yang merupakan cikal bakal awal pertama kalinya Al-Quran diturunkan ke bumi ini. Namun pada kesempatan kali ini kita akan berbicara kenapa Al-Quran itu disebut Al-Quran kitab suci umat Islam, umat Muhammad, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang kitab suci, kita kenal bahwa di Indonesia ini atau di dunia ini ada beberapa agama yang dianut kepercayaan oleh umat manusia. Ada Yahudi punya kitab suci Taurat. Nasrani punya juga kitab suci yang kita kenal dengan Injil. Hindu punya kitab Weda, kitab sucinya Weda. Buddha punya kitab suci Tripitaka. Konghucu, Shizu, Wijing. Sementara Islam, agama Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kitab suci, yakni Al-Quranul Karim. Oleh dan sebab itu kaum muslimin, ada sebuah pertanyaan yang menarik dalam pikiran kita, seperti yang telah saya kemukakan tadi. Mengapa Al-Quran dikatakan kitab suci? Dalam pembahasan-pembahasan seperti itu pernah dijelaskan bahwa dikatakan kitab suci Al-Quran itu, yang pertama adalah dikatakan suci karena sampai dengan hari ini tak ada seorang ahli sastra, ahli bahasa, penyair yang sekali berdunia pun tak akan pernah bisa menyamai bagaimana kalimat yang tertata dengan bagus. Madihin Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah, kalam Allah. Ini sungguh luar biasa kaum muslimin. Tidak pernah ada, bahkan sampai dengan hari tak akan pernah ada yang bisa menyamai kalimat-kalimat yang termaktub, tercatat dalam Al-Quranul Karim, kalamullah. Kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita pernah bertanya mungkin, karena belum ada orang yang memulai untuk mencoba menyerupai tulisannya seperti Al-Quran? Tentu tidak. Musailamah Al-Kadzab, dalam riwayat jelaskan dia pernah mencoba untuk meniru, mencontoh, mempalsukan Al-Quran dalam surah Al-Fil. Tapi kaum muslimin, takkan pernah bisa dia menyerupai kalam Allah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sungguh luar biasa. Itulah dikatakan kita, kenapa dikatakan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci?
karena tak ada yang bisa menyamainya. Kalau toh ada dua penulis Al-Quran, ada dua Al-Quran, isi Al-Quran, maka tentunya mereka akan berseberangan satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya. Kalam Allah, Al-Quranul Karim, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diturunkan kepada kita sebagai kitab suci umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa dikatakan Al-Quran sebagai kitab suci kita umat Islam? Karena Al-Quran, isi di dalam Alkitab Al-Quran itu betul-betul sesuai dengan fitrah manusia. Tak ada yang bertentangan di dalamnya. Sesuai dengan keadaan sikon dan situasi kondisi manusia. Dikatakan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, itu sesuai dengan kondisi manusia. Cuma mari kita lihat. Karena Allah tahu apa kebutuhan manusia, maka Allah turunkan Al-Quran ini sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi. Coba kita mencoba untuk mengumpamakan ini. Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk kehidupan, masalah di dunia. Maka dia ciptakan Al-Quran sebagai panduan agar manusia bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan benar. Satu perusahaan, umpamanya perusahaan Toyota, dia menciptakan mobilnya, dan dia ciptakan pula panduan tata cara menjalankan mesin mobil itu, bahkan sampai memperbaiki mobil itu ada panduan-panduan di sana. Subhanallah. Artinya apa? Tidak mungkin satu perusahaan besar mengeluarkan mobil, membuat mobil Toyota umpamanya, tapi membuat buku panduannya dari pabrik-pabrik yang lain, Suzuki misalnya. Tak mungkin kaum muslimin. Begitu halnya manusia. Allah tahu keadaan manusia. Allah tahu bagaimana keadaan manusia di dunia ini. Maka Allah kirimkan Al-Quran sebagai panduan untuk bagaimana berupaya dan berusaha bisa hidup di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, kenapa Al-Quran dikatakan kitab suci? Karena kitab suci ini tidak bertentangan isinya dengan keadaan manusia, selalu seiring dan sejalan. Satu contoh, ketika ada perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqimis shalah, dirikan salat. Mungkin dalam Al-Quran tidak bagaimana dijelaskan, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi seiring dengan itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, pengertian lewat hadis-hadisnya, sehingga apa yang disampaikan lewat kalam Allah, perkataan Allah, dijelaskan seiring dia dengan sunnah-sunnah Rasul, dengan perkataan ucapan-ucapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskanlah bagaimana cara berdiri dengan niat, bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud, dan bagaimana duduk di antara dua sujud, dan bagaimana tahiyat, saling beriringan antara Al-Quranul Karim, kalam Allah, dan hadis-hadis Rasul Muhammad SAW. Dan sebab itu kaum muslimin, itulah kemudian kenapa dikatakan Al-Quran sebagai kitab suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjaga Al-Quran ini, karena tak ada satu orang pun yang bisa menyamainya. Kalau toh ada orang yang berusaha, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikrah wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran itu. Kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami pula yang akan memelihara dan menjaga itu. Subhanallah. Jadi kalau ada keinginan orang-orang hari ini yang merasa pintar dan pandai mencoba untuk mengikuti Al-Quran, yakin dan percaya, tak akan pernah bisa. Jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang menurunkan, Allah menurunkan, nanti juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga keaslian daripada Al-Quranul Karim itu. Insya Allah sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bisa menambah rasa keimanan dan keyakinan kita akan kitab Allah,
akan kalam Allah, kitab Al-Quran, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pedoman buat kita. Terakhir, ketika ingin hidup di dunia bahagia, bahkan bukan cuma dunia tapi akhirat juga, maka ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiik amrayn man tamassaktum bihima lan tadilu bi abada kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan kepadamu dua pedoman, kata Rasul. Jika kamu berpedoman kepadanya, kamu akan selamat dunia dan akhirat. Apa itu? Kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap semoga puasa kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhtika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.